Halo guys, halo Bi. Gue mau cerita. Kesel banget gue. Gue baru pulang dari dinas malam. Jadi semalam itu pasien tuh nggak aman sama sekali. Pasien full 12. Yang jaga cuman berdua. Lo tau gak sih kenapa cuman berdua? Karena kurang orang. Nah, poinnya di sini gue tuh kesel ya. Ada anak baru. Anak baru kemarin sore. Jadi dia ini sebelumnya nih bestie banget sama si kakak yang suka mengadu juga itu. Dia tuh sebenarnya tuh bestie tuh awalnya, terus mereka berantem gara-gara uang. Jadi si adik kita ini ternyata bawa duit si kakak ini, bawa duit sekitar sejutaan gitu lah, nggak banyak sih duitnya, tapi ya kata kakak kan itu bukan duit dia, kenapa nggak dibalikin, intinya seperti itulah. Terus mereka berdua ini berantem, nggak teguran. Nah, sifat mereka itu sama guys. Aduh, sakit kepala gue nih ya kan. Semenjak mereka berdua masuk tuh, ruangan gue tuh kayak jadi nggak nyaman gitu loh. Kalau kerja tuh nggak nyaman. Jadi eh adalah teman gue Bang D ini. Bang D itu sebenarnya kalau di pasien tuh oke, rajin gitu kan ya, dia bantu kita juga. Ya adalah kesalahan dia, yang memang dia sendiri buat dan tidak rubah gitu loh. Nah, sehingga si adik kita ini kan memang sedinas terus tuh sama si abang itu. Nah, jadi si adik ini suka ngadu lah, ngadu ke karu kami kalau si abang itu begini begitu begini begitu. Nah, nggak sampai situ aja, ternyata si adik ini pun juga suka lapor ke apa namanya, ke kabit kami kalau kerjanya si abang ini nggak bagus. Nah, gue rasa tuh si adik ini pun orang berpengaruh juga lah di ruangan gue. Didengar tuh sama karu gue, keluarlah SPT, dia keluar dari ruangan gue. Nah, seperti itu. Nah, terus ada satu lagi nih teman gue juga, abang-abang juga. Nah, jadi sekarang nih kayaknya gue lihat adik kita ini mau ngeluarin si abang ini gimana pun caranya, pokoknya dia menjelek-jelekan si abang ini ke karu gue. Gue tuh keselnya gini ya, lo nggak lihat nih situasi di ruangan jaga cuman berdua, kalau ada pasien uh, jelek perburukan cuman jaga berdua itu ribet banget. Terus sekarang dia lagi mati-matian untuk ngeluarin si abang ini. Lu menurut gue mah ya kerja mah kerja aja kali, nggak usah kayak gitu banget gitu, cari mukanya tuh kebangetan gitu. Jadi merepotkan yang lain, yang repotin gue juga, gue dinas cuma berdua pasien full. Terus lagi dia ini suka ngelaporin orang, tapi dia tuh nggak berkaca gitu, kerjaan dia itu gimana, kinerja dia tuh gimana di ruangan. Puncaknya yang bikin gue sebel banget tuh, kemarin malam gue dinas malam, pasien itu memang full 12. Intinya adalah kesalahan dia yang gue nggak bisa ceritain di sini, dan yang nerima itu gue gitu. Jadi gue sama si Dila tuh dapat getahnya aja gitu kan, masalahnya di mereka terus getahnya di gue gitu. Sudahlah, gue tuh udah capek ya gara-gara gue kemarin kena kasus surat kontrol. Surat kontrol itu gue tulis di situ, gue stabilo untuk operan sama ya dinas selanjutnya, karena pasien itu nggak pulang di hari gue itu dinas pagi, gue nyiapin surat kontrolnya. Nah, dokter DPJP-nya bilang, lo tulis di situ nama dokternya, nanti salah lagi nanti kontrolnya ke gue, kata dia gitu kan. Lo tulis di situ, lo tulis di situ. Nah, jadi gue tulis tuh di surat kontrolnya. Nah, maksud gue tulis di situ karena pasien itu pulangnya kan besok. Pasien itu pulangnya besok. Nah, jadi untuk pasien mau pulang besok ya di print ulang dong, ya kan? Di print ulang itu. Nah, tapi ya memang nanti pada saat mengedukasi ke pasiennya diarahkan ke dokter yang dimaksud tersebut gitu kan, bukan pakai surat kontrol yang gue bikin. Surat kontrol yang gue bikin itu maksudnya untuk gue operan ke dinas selanjutnya gitu loh. Nah, tetapi malah sama dinas besoknya dikasih yang surat kontrol gue yang udah dicoret-coret itu. Ya udah sih, ya gue juga ngaku salah, itu salah. Tapi ya sebenarnya nggak 100% salah gue juga, karena memang ada advis dari DPJP dan pasien itu nggak pulang sama gue, pasien itu pulangnya besoknya, harusnya kan di print ulang. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Eh, Semua orang udah taunya gue, ya udah gue juga terima, ya it's okay. Masalah itu it's okay, menurut gue ya udah selesai.
Tapi yang gue kesel itu ya ampun sama anak ini tuh anak baru kemarin sore tapi kayaknya sangat berpengaruh banget gitu di Mawar. Dia tuh bikin kesalahan tapi dia nggak pernah mau disalahkan. Giliran ada satu orang yang salah, langsung dia buru-buru lapor ke sana kemari, lapor ke sana kemari. Dia tuh nggak ngaca gitu. Cobalah ngaca kinerja dia tuh gimana. PNS bukan, cuman berdasar dia dekat dengan Pak PI. Duh, tarik napas banget gue tuh dari awal tuh udah lihat dia ini anaknya nggak bener gitu. Ya nggak bener karena ya dia bawa duit kakak itu, memang duitnya nggak banyak tapi ya kan salah juga itu. Ya gue sih kalau udah urusan duit ya ya udah gue nggak mau gitu berurusan sama orang karena berurusan dengan duit gitu kan. Nah, poinnya lagi di sini dari kesimpulan yang gue ceritain ini, ruangan gue tuh lagi kurang orang, gue dinas cuma berdua, gue susah, dinas berdua itu berat. Dan teman gue mau berusaha dikeluarkan lagi sama dia bilang pokoknya dia harus keluar dari ruangan ini. Anjir, dia siapa? Dia Karu, dia wakil Karu kan? Bukan. Dan yang paling gak bisa gue terima sih ya kejadian yang semalam itu. Gue kena getahnya dari kerjaan dia. Sekali lagi melayani dengan alhamdulillah. Ya Allah sabar, ya Allah aku tuh sabar ya. Mulai dari surat kontrol itu ya memang gue nggak mau ngelibatin teman-teman gue. Udah kalau emang gue salah ya udah, yang dilihat juga kan cuma gue kan, bukan teman-teman gue. Ya udah gitu. Gue ngerasa nggak nyaman aja sih kerja kayak gini. Ntar teman gue ini satu lagi hilang nih, nanti dia dipindahin, kayaknya gue rasa dia mau dipindahin ke Dahlia. Makin berkurang, dinas berdua terus nggak ada bertiga. Ini gue bikin cerita kayak gini ya karena suami gue nih lagi magang nih. Gue nggak bisa cerita dianya ada, gue nya nggak ada, gue nya ada, dia nggak ada, ya gitu terus nggak ketemu gitu waktunya ya. Jadi mana tahu dia lihat video gue kan, jadi nggak capek-capek lagi cerita. Oke, bye bye.